Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini. Yang mana ciptaannya senantiasa semuanya indah. Ciptaannya senantiasa memberikan manfaat dan kebaikan untuk manusia. Maka kita lihat di kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan air yang kita rasakan saat ini dengan nuansa air panas yang berada di lokasi wisata air panas Cangar, Batu Malang. Subhanallah, maha besar Allah dengan semua ciptaannya. Teringat kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-190. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dari bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Allahu Akbar. Iya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi begitu indah. Bergantinya siang dan malam sangat luar biasa. Termasuk hari ini kita bisa merasakan, ya, sungguh sangat luar biasa ciptaan Allah. Yang biasanya kita ketika di rumah kita, di tempat kita tinggal, kita hanya bisa merasakan air yang dingin, yang datang mungkin dari mata air, mungkin datang dari sumur, mungkin datang dari PDAM. Tapi Masya Allah, hari ini kita bisa merasakan begitu luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu panas. Kalau kita di rumah biasanya ingin kalau kita menggunakan air panas, kita mungkin masih menyalakan kompor. Kita mungkin masih ada usaha untuk bisa menjadikan air itu panas. Tapi hari ini Masya Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kita saksikan, yaitu Allah menjadikan air panas yang sangat luar biasa, nikmatnya ini. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga kita bertanya-tanya, karena ketika kita menggunakan air, teringat kita dengan kebiasaan kita ketika kita di rumah. Ketika kita mensucikan diri kita dari najis maupun dari hadas, baik yang hadas kecil maupun hadas besar, baik itu dengan kita berwudu ataupun mandi, kita sering menggunakan, ya, air. Ataupun kita ketika istinja, membersihkan diri kita dari najis, baik ketika kita buang hajat yang kecil maupun yang besar. Dan kita biasanya menggunakan dengan air yang dingin. Sehingga ada pertanyaan, bolehkah kira-kira ketika kita wudu atau mandi, ya, untuk menghilangkan hadas kecil, untuk menghilangkan hadas besar, ataupun istinja, bolehkah kita menggunakan air hangat atau air panas? Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Maka pada dasarnya hukum asal adalah air itu adalah suci. Sehingga hukum asal air itu adalah suci. Dan itu mensucikan apabila air itu memang asli datang dari, ya, mata air
atau juga datang dari ya lereng gunung, ya kaum muslimin muslimat a'azakumullah. Sehingga ketika kita berada di saat yang seperti ini, tidak ada air yang dingin yang bisa kita gunakan untuk wudhu ataupun mandi, maka tentu boleh ketika kita ingin wudhu menggunakan air yang panas ini, menggunakan air yang hangat ini. Termasuk ketika kita ingin mandi besar, menghilangkan ya hadas besar kita, baik mungkin karena mimpi basah atau mungkin mohon maaf habis beribadah dengan pasangan kita, maka dibolehkan kita menggunakan ya air hangat ini untuk kita mandi. Termasuk ketika kita mungkin buang air kecil atau buang air besar, maka diperbolehkan bagi kita ya untuk istinja, membersihkan najis itu dengan menggunakan air yang hangat ini ataupun air yang panas. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Dan subhanallah, ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan ada air yang dingin, ada air yang panas. Dan hari ini kita menyaksikan dan kita bisa merasakan luar biasa ya air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua ketika Allah berikan kita nikmat bisa punya air, kita syukuri. Baik itu air yang dingin, apalagi juga air yang panas. Kadang justru air yang seperti ini kita butuhkan di saat musim yang dingin. Ketika antum misalkan berada di waktu yang kedinginan dan membutuhkan air untuk kita berwudu, maka kadang ketika kita di rumah, kita menyalakan ya kompor kita untuk kita bikin air yang panas ataupun yang hangat. Maka segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Maka mudah-mudahan dengan hal ini semakin kita ya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan segala sesuatu dan itu penuh dengan hikmah dan kebaikan untuk manusia. Mudah-mudahan kajian yang singkat yang berbahagia di kesempatan yang mulia ini menjadikan kita semua terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat dengan adanya air. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami dan untuk antum semuanya, dan mudah-mudahan antum semua senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.